warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Siti Hadiah RSSM April. Saya selaku dosen dari Prodi Ilmu Administrasi Publik Universitas Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan hasil penelitian saya dengan skema penelitian terapan yang didanai oleh Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara dengan judul Model Penguatan Network Governance dalam Kemitraan Multisektoral pada Penanganan Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kota Medan melalui mata kuliah Isu Gender Administrasi Publik, di mana saya akan menjelaskan mengenai penanganan dan penguatan mitra dalam menjalankan peran untuk menangani kekerasan seksual pada anak di Kota Medan. Berikut video pembelajarannya. Ini sebenarnya tujuan penelitian saya dalam penanganan kekerasan seksual terhadap anak ini. Dia sebenarnya sudah kompleks, sudah ada siapa-siapa saja yang terlibat di dalamnya. Hanya saja saya melihat ada banyak permasalahan dalam koordinasinya, sehingga saya mau memberikan rekomendasi model penguatannya dalam network governance. Tidak mungkin kalian lebih familiar dengan kolaborasinya. Nah, di sini adalah belakangnya saya mencantumkan sedikit data, sedikit juga penjelasan, ya. Kalau dari tabel ini adalah tabel kelompok umur yang mendapatkan ataupun yang sudah didata pernah mengalami kekerasan seksual. Khususnya ini datanya adalah anak. Karena kalau dari umurnya itu masih batasnya 17 tahun. Kalau kita kan di sini batas dewasa itu 17 tahun ya. Anak itu masih dikatakan orang itu masih dikatakan anak itu kalau dia di bawah 17 tahun. Di dalam laporan yang saya baca, dia memang nggak jelaskan bahwa ini adalah data yang memperkuat bahwa data pengelompokan umur ini memperkuat kekerasan seksual pada anak itu masih tinggi. Tapi setelah kita observasi, kita baca, kita perjelas lagi, kalau dari kelompok umurnya ini rata-rata masih di bawah umur, sehingga saya mengambil identifikasinya. Ini adalah data anak-anak yang mengalami kekerasan seksual. Nah, ini ada dibagi berdasarkan kota. Kalau melihat kota Medan, itu ada 142 kasus pada tahun 2023. Kalau yang paling tinggi yang mana, Bu? Kenapa Bu ngambilnya nggak diasakan aja? Karena saya melihat kota Medan itu lebih kompleks sebenarnya. Walaupun tingkat kasusnya itu tidak setinggi di asahan, hanya saja banyaknya kunjungan berdasarkan pendidikan tadi. Kayak kalian kan banyak dari kota lain gitu yang datang atau bahkan dari provinsi lain, sehingga kulturalnya di situ banyak memberikan tugas bahwa kekerasan seksual itu terjadi lebih kompleks. Jadi makanya saya ambil di kota Medan. Gitu ya. Nah, untuk data selanjutnya di sini adalah ini data menjelaskan tingkat tingginya kekerasan jenis kekerasan tadi. Ya, ada fisik, ada psikis, ada seksual, dan sampai penelantaran. Kemarin kita ada bahas ini ya, jenis-jenis kekerasan itu tadi ya. Kalau untuk di sini dia tahun 2023 laporannya itu paling tinggi di fisik, ya. Tapi bisa jadi fisik ini combine dengan seksual. Karena biasanya kalau sudah seksual pasti ada kekerasan fisiknya. Ya, jadi makanya kenapa saya memilih seksual ini lebih ke ranah yang sangat-sangat sensitif. Fisik aja udah sensitif gitu ya, apalagi seksual. Dan itu terjadi untuk anak. Kalau memang tadi terjadinya untuk orang dewasa bukan berarti dimaklumi, hanya saja karena dia di bawah umur, ini menjadi sesuatu yang sangat urgent untuk dibahas atau bahkan harus dibicarakan. Gitu ya. Mungkin dari kalian yang sering bersosial media melihat bahwa banyaknya dampak dari kejadian-kejadian di masa kecil itu akan berdampak ke masa depan, ya, dalam pengambilan keputusan, dalam kepribadian, dalam watak. Nah, itu sangat berimbas, apalagi kalau misalnya kekerasan yang didapatkan adalah seksual tadi, gitu ya. Jadi ini adalah latar belakang saya mengapa kekerasan seksual anak itu menjadi fokus saya untuk melihat penanganannya tadi. Gitu. Nah, untuk tempat kejadian di sini ada datanya. Dilihat dari tabel di sini, paling
paling tinggi itu di rumah tangga. Kalau kalian melihat ini, seolah daftar hanya segini gitu. Ini yang lainnya mungkin di tempat wisata atau kemana gitu ya. Di tempat kerja bahkan lebih rendah dari itu. Tapi di rumah tangga lebih tinggi. Apa yang bisa dijelaskan? Sebenarnya apa yang bisa dijelaskan? Bisa dibaca itu. Keluarga. Kalau dalam pandangan keluarga itu harusnya lebih aman ya. Perasaan kita gitu, baliknya ke keluarga. Tapi kalau perasaan seksual terjadi dengan keluarga, kayaknya akan lebih sangat kompleks. Beda kalau yang menjadi pelaku itu tidak di dalam lingkungan keluarga. Tapi kalau pelakunya di lingkungan keluarga, di situ orang tua, ayahnya, ibunya, ini saya nggak membuat kategori kekerasan seksual untuk perempuan atau laki-laki, karena keduanya yang anak gitu, nanti di bawah umur. Bayangkan kalau itu yang terjadi di kalian orang tua kalian yang melakukan, atau mungkin saudara kalian yang satu rahim gitu ya, kakak, adik gitu. Nah ini data. Bahkan kan mungkin kalau kalian pernah juga sering dengar, data itu bukan berarti keseluruhan. Bisa saja banyak kasus yang juga tidak terlihat dan tidak diketahui. Itu untuk kasus-kasus yang biasa saja banyak yang tidak terungkap, apalagi yang sensitif seperti ini. Anak-anak pula biasanya mereka tidak bisa dengan jelas bercerita gitu. Orang yang sudah mengalami trauma emosi yang mungkin lebih dewasa daripada anak-anak saja mereka nggak bisa menjelaskan dengan indah. Apalagi anak-anak. Jadi dari data ini mirisnya Kota Medan, kejadian yang terjadi di rumah tangga itu tidak hanya dilatar belakangi karena ekonomi, tapi juga dilatar belakangi karena kebiasaan yang sudah dilakukan dari kakeknya, ibunya. Jadi sehingga sesuatu yang biasa. Ya. Nah menurut Tribun di sini, seperti yang dibahas tadi ya, keluarga itu harusnya menyediakan lingkungan yang efektif, di mana anggotanya merasa aman dan diterima, diterima dan dihargai. Tidak luput dari persoalan ini, Kota Medan dalam beberapa tahun terakhir jumlah kasus kekerasan menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Sebagian besar korban adalah mereka yang berada dalam usia rentan. Rentan ini dapat dilihat pada tabel nomor yang diberikan proses. Kalau saya dekat ya sini sampai sini ya. Pada usia yang rentan. Orang anak-anak yang tahunya dia harus bergantung sama orang tua ketika itu terjadi, dia kira bergantung sama siapa? Ada nggak kira-kira sama orang-orang? Gak tahu dia mau bergantung sama siapa. 2024 kan ya kan? Itu udah usah saya sebutin namanya ya. Kemarin ada cerita tahun bulan 5 bercerita sama saya. Orang tuanya udah gak ada, dua, dia anak tunggal, dia tinggal dengan tantenya, adik dari mamanya gitu ya. Dia mendapatkan kekerasan seksual itu dari anak tantenya, berarti itu sepupunya. Kadang kalau kita nggak di posisi itu kita semua udah nggak mau lapor gitu, sudah saya lakukan, tapi tante saya sendiri bilang saya yang salah. Kenapa kamu yang salah gitu kan? Saya gerget dengan ceritanya, karena saya yang keluar kamar mandi itu dianggap salah, dianggap mandi. Dia ke kamar mandi tuh mulai kecil. Nah itu udah nggak keluarga
lain itu juga ada. Dia bertanggung sama keluarga dari adik mamanya gitu ya. Nah, artinya itu kan sebagai orang tuanya. Nah, orang yang masih jadi orang tua saja sudah menganggapnya itu ya anaknya nggak salah, kamu kok yang salah. Dan pada titik itu saya bilang, kamu nggak ada keinginan untuk benar-benar lepas dari itu ada, tapi nggak bisa. Salah satunya adalah warisan keluarganya itu dipegang sama tantenya. Ya, jadi kalau saya, tapi saya lihat kamu sebelum mau cerita seperti ini, kamu kayak nggak ada masalah loh. Iya, maksudnya nggak ada masalah. Saya merasa saya menjalani hidup tuh ya udah gitu aja, tapi nggak ngerasain, nggak apa namanya ya. Jangan ngerasa itu ya udah kewajiban gitu aja, formalitas aja, jalan-jalan aja gitu. Dan saya nggak berpikir dia bakalan ada cerita seperti itu di kehidupannya. Lebih dari itu gitu yang saya pikirkan gitu ya. Kamu ngerti nggak kamu udah dapetin apa? Saya ngerti bu. Tapi dia yang cerita, saya yang sedih, dia merasa nggak sedih. Dia beri tahap kayak aku cerita nggak ceritanya, aku dapetnya sama aja gitu ya. Nah ini untuk penanganan kekerasan melalui kemitraan untuk Polri. Tadi saya sudah bilang dari awal penanganan itu kompleks dan bukan hanya melibatkan satu organisasi saja. Di sini ada beberapa organisasi yang terlibat. Yang pertama itu adalah Dinas apa nih? DP 3 APMB 2KB apa? Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan anak terus Dinas Perlindungan Pemberdayaan Perempuan dan anak terus apa ini? Pokoknya KB gitu ya, keluarga yang udah gabung sama dinas yang awalnya sendiri itu gabung dalam bencana. Nah di bawah dinas ini ada yang namanya UPT PPA. UPT ini adalah satu unit pelaksana teknis yang khusus menangani penanganan kekerasan. Mau itu kekerasan seksual pada anak, mau itu pada yang dewasa, mau itu kekerasan fisik sama beberapa jenis kekerasan lainnya, semua dari situ. Nah di bawah UPT ini ada yang namanya Satgas. PPA ini kepanjangannya Perlindungan Perempuan dan Anak ya. Nah dia ada Satgas, ada satuan tugasnya. Jadi di bawah dinas ada unit, di bawah unit ada Satgas gitu ya. Nah dinas ini dia membuka ruang untuk bermitra. Nah yang bermitra ini ada masyarakat dan ada LSM melalui program yang mereka buat. Jadi dinas ini buat program namanya PAPB. Kepanjangannya itu Program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kalau sudah berbasis masyarakat artinya apa? Ada yang bisa kita kami pernah belajarnya pembangunan berbasis terpadu gitu ya. Kalau berbasis masyarakat apa? Dia lebih luas, lebih luas yang mana saja ya? Gimana nih? Berbasis masyarakat. Ini bisa kayak melalui masyarakat atau mungkin kayak kita melakukan liburan sama atau kita buat kayak bisa dengan LPM atau camping gitu. Nah, programnya itu dilakukan berapa? Penanganannya dari bawah ke atas. Dari bawah masyarakat itu kan ada yang namanya tokoh masyarakat, ada yang namanya tokoh adat, atau ada yang namanya tokoh agama gitu ya, itu dua kali ya. Tokoh agama atau orang yang memang dianggap dituakan sana, nah itu bisa terlibat di program ini. Nah setelah dari mereka itu naik ke kelurahan nih. Setiap masuk kelurahan sampai kecamatan itu ada satgasnya. Satgas PPA ini ada di kelurahan yang ada di kecamatan. Jadi kalau masyarakatnya mau melapor
dan tahu program ini mau melakukan melalui ini, mereka boleh melalui tokoh adatnya, tokoh agama, atau bahkan PKK-nya. Tahu PKK kan? Tahu PKK? Dimaksudkan seperti ini adalah karena problem kekerasan seksual itu, atau bahkan nggak harus kekerasan seksual, kekerasan itu kan orang ngomongnya susah. Coba dibayangin kalian yang mengalami kekerasan, nggak semudah itu untuk bilang aku mengalami kekerasan. Di samping dia harus mengulang ceritanya dan harus mengulang traumanya, tapi juga dia harus menahan rasa malunya. Kok bisa ya aku mengalami kekerasan seksual itu? Atau kok bisa ya aku mengalami kekerasan fisik itu? Kok aku nggak bisa melawan? Dia udah berperang sama dirinya sendiri. Ya, karena terlalu sensitif itulah makanya program ini melihat, ayo sejangkau-jangkaunya, sedekat-dekatnya ke masyarakat. Jadi kalau memang paling dekat dengan masyarakat problem itu, masyarakat harus dilibatkan. Jadi mereka istilahnya walaupun masih mikir-mikir, tapi jangkauan yang terlapor itu bisa. Dari beberapa yang saya uji tentang kekerasan seksual, ada beberapa mungkin korban itu nggak langsung melapor ke dinas, karena nggak semua orang kan ada dinas ini dalam penanganannya. Nah, setelah ditelusuri, gimana cara melapornya pada ada yang ini masuk ke dinas gitu ya? Mereka cerita ke tetangganya. Ya mungkin dia ke PPK dan berani pada saat itu yang ada tetangganya gitu ya. Nah gini juga kalau misalnya pada saat itu dia berani atau korban ini berani pada saat dia ketemu pada orang-orang yang tertentu gitu ya, dan diharapkan orang ini akan meneruskannya, meneruskan kelurahan bahkan sampai disamakan kalau itu diperlukan. Misal kalau kekerasannya memang perlu tindak pidana, itu diteruskan sampai ke dinas gitu. Tapi kalau enggak itu biasanya sampai kelurahan atau kecamatan. Gitu kan? Bu, jadi kalau alasannya gimana? Lembaga swadaya masyarakatnya kayak gimana? Sama nggak ya sama ini? Udah sama? NGO apa? Beda sama? Sama tuh ya? Orang bilang beda. Walaupun determinannya untuk di Indonesia, NGO itu diartikan untuk organisasi masyarakat yang sudah ada istilahnya dari pemerintah. Sementara kalau ASN itu tidak ada. Berdiri. Jadi dalam kemitraan penanganannya ini, LSM atau NGO yang tergabung itu ada PKPA namanya, Pusat Kajian dan Perlindungan Anak. Ya, PKPA. Dan ada yang namanya LBH API. Pernah dengar LBH API? Gak pernah. Tahu LBH? Bukan BH. LBH itu lembaga bantuan kayaknya kalau kalian sering lewat kantor notaris itu ada
dewasa maupun anak-anak. Ini ada penjelasannya sedikit ya, agak saya ingin dulu nantinya saya jelaskan. Nah, ini untuk pusat kajian perlindungan anak atau PKPA tadi, dia ada 3 program yang mereka lakukan untuk penanganan kekerasan anak. Yang pertama di sini khusus untuk pusat pengaduan ya, hotline-nya. Kalau kalian nanti searching pusat kajian perlindungan anak, dia ada program itu namanya PUSPA. Di situ ada langsung pusat pengaduannya. Gitu. Nah, PUSPA ini unit pelayanan PKPA yang mereka bentuk untuk memberikan perlindungan dan penanganan masalah anak. Di antaranya adalah korban kekerasan seksual dan juga sampai trafficking yang memang tujuannya untuk seksual, kekerasan fisik, seksual anak di dalam rumah tangga, perkosaan dalam keluarga, anak yang berkonflik dengan hukum dan bentuk kekerasan lainnya. Waktu kakak-kakaknya tadi yang mau saya penelitian, memang kalau kalian nanti misalnya nih, kalian penelitian tentang ini, atau skripsi kalian ada tentang ini, kalian nggak akan serta-merta dikasih tahu ya kan? Namanya bahkan kalian bisa tahu. Cuman kalian tahu itu terjadi di daerah ini, umurnya sekian, kejadian segini nggak sih? Tapi nggak dikasih tahu nama korbannya siapa, yang bagaimana bisa mendapatkan penangkapan WNI atau kekerasan itu nggak dikasih tahu. Makanya bentuk pengaduan itu nggak terbuka. Yang khusus dalam itu. Hanya saja penyelesaian kasus di pusat kajian perlindungan anak ini, dia tidak menyediakan yang namanya rumah aman. Makanya perlu berbicara dengan dinas. Dinas punya rumah aman. Ya, jadi yang nggak ada di dinas atau mungkin nggak bisa dijangkau sama dinas, PKPA ini yang menyediakan. Sementara kalau misalnya dari PKPA nggak ada nih, dia harus berkoordinasi dengan dinas tadi. Salah satunya itu adanya penyediaan rumah pengantin dan juga ada bantuan untuk konseling psikolog, gitu ya. Kan penanganannya itu nggak hanya sebatas kita, ayo masukin merangkum gitu kan. Kita kan juga lihat dampak psikisnya tadi juga ada, nggak hanya dampak dari yang kelihatan atau kekerasan tadi, nggak hanya itu. Dia butuh ada yang namanya tempat penenangan atau butuh yang namanya konseling psikolognya. Itu yang mereka adakan di sini. Kenapa enggak dari langsung aja ke dinas yang sudah ada misalnya gitu kan? Nah di sini PKPA ini dilibatkan mungkin banyak masyarakat di Kota Medan atau bahkan di Indonesia lebih familiar di penanganannya itu langsung di PKPA atau melapor ke PKPA. Jadi lebih menjangkau, lebih banyak unit-unit penanganannya sehingga orang-orang yang tadi namanya dia nggak tahu dinas atau bahkan kayaknya sulit lah dinas dengan gambaran dinas itu yang ribet lah ini dan nggak selesai. Mereka banyaknya perginya ke sini. Gitu. Bu, gimana dengan 2 program yang lain? Program yang lain ini membantu dalam penanganan pencegahan. Ya, kalau di sini dia dijelaskan bahwa concernnya itu terhadap permasalahan remaja yang berdiri pada tanggal 23 Juli 2001 bertepatan dengan Hari Anak Nasional, menyediakan semua informasi seputar kesehatan reproduksi. Dia memberikan sosialisasi ke sekolah atau bahkan ke tempat-tempat yang mereka bekerja sama untuk sosialisasi kesehatan reproduksi. Kenapa bisa kesehatan reproduksi itu sebagai salah satu pencegahan? Karena biar anak-anak yang menjadi hamil, apa saja yang harus diperhatikan. Kadang walaupun udah dewasa ya, di umuran-umur yang harusnya tahu yang soal sensitif seperti itu, ada beberapa orang yang nggak tahu itu. Kalau itu sensitif, nggak boleh. Mungkin udah biasa di rumahnya, misal. Kalau di rumah saya selalu bilang sama anak saya, kalau di sekolah kencing, kamu buka celana sendiri, cebok sendiri, karena kamu udah tahu cara ceboknya. Jangan bolehin siapapun megang ini ya, saya tunjuk. Jangan siapapun boleh megang ini. Gak boleh. Tapi kalau memang di rumahnya tidak ditekankan seperti itu, dia merasa yang fine-fine aja. Orang pegang itu, orang mama bapak
Sedangkan untuk sanggar kreativitas anak ini dimaksudkan untuk anak-anak yang mungkin tidak memiliki tempat untuk mengeluarkan ekspresifnya. Nah, melalui sanggar ini mereka berkreasi dan menjauhkan mereka dari hal-hal yang tadi negatif tadi. Jadi ada pencegahan, ada penanganannya. Jadi ya, pusat kajian perlindungan anak ini. Untuk tadi nggak ada ASB di slide sebelumnya. Kenapa nggak saya masukin? Ternyata setelah ditanya lagi di wawancara pada saat wawancara ya, mereka bisa berdiri sendiri dalam penanganannya. Dalam hal rumah aman mereka bisa usahakan sendiri. Konseling psikolog mereka bisa usahakan sendiri. Mereka nggak ada koordinasi langsung dengan dinas. Hanya saja kenapa Bu ini ditampilkan kan berarti nggak mitranya dari dinas dong gitu ya. Balik lagi, saya ingin memberikan model yang paling baiknya dari yang sudah ada untuk menguatkan penyelesaian kasus kekerasan seksual itu nggak hanya mitra doang yang harusnya dikoordinasikan, tapi juga ada loh LSM atau NGO yang punya daya sendiri, sumbernya sendiri, tapi harusnya mereka berkoordinasi di dalam penanganannya. Tetap harus ada intervensi dari dinas atau mungkin tidak intervensi, ada kerjasamanya sama dinas sehingga mereka tahu mereka dihargai dalam penanganannya. Nah, untuk ASB ini, Aliansi Sumber Bersatu ini, mereka ada 3 program di sini. Ada Empowering with Indonesia, ada Rumah Aman, dan ada Konselor Sebaya. Konselor Sebaya ini orang-orang yang seusia kita ini, misalnya yang mengalami kekerasan itu usianya 15 tahun. Yang mendengarkan dan yang menjadi tempat dia bercerita itu adalah orang-orang yang tidak jauh umurnya dengan dia. Jadi dia ngerasa nyaman tuh kayak teman. Nah, jadi mereka ada buat satu event seminar, orang-orang yang ikut event itu diharapkan bisa menjadi konselor teman-teman yang membutuhkan. Sementara rumah aman seperti yang tadi yang dari PKPK maupun dari dinas, rumah aman ini kenapa harus ada Bu? Kira-kira bisa ada rumah aman? Karena dia nggak punya tergantung lagi. Dia tuh perasaan seksualnya dari rumah, gangguan hukum nanti. Tapi ini secara nasional ada di semua kota, ya, termasuk di kota Medan. Dia dalam juga bantuan hukum gratis bagi masyarakat kurang mampu. Dia tidak berfokus pada hanya anak-anak saja, tapi semua, ya, semua yang memang mengalami kekerasan tadi. Di sini visinya terwujudnya masyarakat yang inklusif, setara, adil dan berkelanjutan melalui perubahan sistem hukum. Misi-misinya ada 3 ya. Yang pertama adalah melayani hukum perempuan mencari keadilan, terus ada pengupayaan perubahan hukum di tingkat substansi, struktur dan kultur, dan yang terakhir akan membangun gerakan sosial untuk keadilan bagi perempuan. Memang banyak yang ngomongin tentang perempuan karena dianggap perempuan itu lebih lemah daripada laki-laki gitu ya. Jadi butuh penanganan yang sementara untuk kekerasan yang mereka punya datanya itu tahun 2025. Terlalu pitch gitu ya. Ini saya tak tahu sendiri dari sana. Hah? Apa? Kasusnya antri waris, kekerasan berbasis gender, paling tinggi kekerasan seksual. Walaupun ini tidak dijelaskan anak atau dewasa. Gimana? Tapi kalau secara tinggal di sini waktu ngekos, ada nggak sih? Jarang ya. Padahal setinggi ini. Karena susah bumi itu mereka untuk tempat data amannya. Nggak boleh. Di samping mereka mau, masyarakat bakal nggak berhenti untuk mencari tahu bagaimana kronologinya, kenapa bisa demikian. Bahkan banyaknya menyalahkan korban, gitu kan? Kan salah tuh pakai baju branded. Oke, salahnya, tapi kan terjadi itu bukan karena dia ngajak. Ya, ingat ya, kekerasan seksual itu terjadi adalah kekerasan yang memang bentuknya itu mengancam, tidak persetujuan dua belah pihak.
karena ada juga seksual khususnya untuk anak ya. Walaupun anak itu istilahnya SMP masih di bawah umur ya kan, mohon maaf ada kejadian seksual dengan yang di atas umurnya gitu. Itu termasuk kekerasan seksual. Tapi kok dia sama-sama suka, sama-sama mau. Tapi dari di bawah umur atau orang yang di bawah umur itu belum masuk pada dewasa yang bisa memutuskan suatu hal. Jadi mereka dianggap tidak bisa memutuskan secara logis kali. Jadi itu tidak lagi diambil dalam hal tidak tujuan mereka, tapi tidak menyesuaikan dengan umurnya yang di bawah umur tadi. Ya. Dan di sini ada cara pengaduannya, nanti boleh cari Instagramnya juga ada, di websitenya juga ada. Nanti kalau kalian klik ini nggak saya beli online klik, dia langsung muncul video menjelaskan bagaimana pengaduan di LBH. Sayangnya pada saat kami wawancara ke sana, mereka lagi banyak kasus. Jadi orang biasanya yang di NGO itu terbatas. Jadi mereka penanganannya itu kayak double job gitu. Ya mereka agak kesulitan untuk meluangkan waktu untuk wawancara. Oke, kayaknya saya udah cukup lihat dari laporan Instagramnya atau dari website-nya dan mewakili gitu bagaimana penanganan mereka. Dan mereka memang berkoordinasi dengan PKP, dengan dinas tadi melalui Satgas PPA dan PPAN. Itu dia ya. Bu, tadi ibu bilang mau gimana model penguatannya? Saya membuatnya seperti ini untuk direkomendasikan. Harusnya di sini saya buat dulu ya, kalian siswa persatu ini beda warna sendiri karena mereka penanganannya bisa sendiri ya, bisa mandiri sendiri, juga harus berkoordinasi. Hanya saja saya membuat bagaimana yang menjadi tenang ini dimasukkan menjadi mitra walaupun tidak harus berkoordinasi dalam penanganannya. Setidaknya dinas itu tahu mereka banyak punya sumber daya melalui NGO, sehingga mereka bisa kasih tahu setidaknya dari sosial media atau mungkin dari struktur organisasi yang bahwa pengaduan itu nggak hanya dari kami aja, nggak hanya dari PKPA ataupun dari LBH APK aja, tapi ada juga sendiri atau mungkin ada juga yang lain. Nah di sini ada yang namanya perempuan hari ini. Bu, ini apa lagi? Kemarin kami pikir dia ini ikut dalam penanganan atau mungkin sama dengan ASD, tapi ternyata mereka seperti komunitas perempuan yang memberikan ruang untuk mereka bercerita, sama dengan konselor apa tadi? Yang ada di konselor budaya, hampir sama seperti itu. Ya, mereka jadi sarana untuk perempuan untuk mengadukan atau mungkin bercerita. Jadi mereka ranahnya nanti kalau cerita itu memang diputuskan ataupun dikonfirmasi sama korbannya mau ditindaklanjuti, nah mereka baru berkoordinasi sama NGO lainnya. Mau baik itu mau ke LBH APIK ataupun dari PKPA. Karena mereka layanan penanganannya, kalau dia nggak bisa, karena nggak ada sumber daya untuk penanganannya. Tapi di sini aku coba tanya, kira-kira ini posisinya penting nggak sih? Penting nggak sih posisinya? Kenapa sih penting? Memberikan ruang Tapi saya itu pengetahuan sepertinya kayak sesuatu yang membantu gitu. Gak bisa dia cerita sama si ini apa rasanya gitu. Gimana? Ada rasa aman karena perempuan semua. Mungkin aku iya, anggota PKI juga karena kebanyakan orang kayak teman satu angkatan mereka, saya nggak tahu kalau dia nggak pernah cerita sama
Hakim 1 ada situs student service internasional ya? Nasional atau internasional? Ya, student service center ya. Itu bukan tempat perbaikan student saya. Itu untuk perbaikan kita. Jadi mereka ada layanan yang seperti itu sih. Layanan mental juga. Gimana? Layanan mental juga ada. Kenapa kira-kira waktu itu buat besar? Mungkin banget sebenarnya nggak kita tahu di sini terjadi yang seperti itu. Ya, jadi dari model ini sudah saya jelasin dari awal lagi. Dari awal saya jelasin tadi dari belakang ya. Nah, di sini penyelesaiannya dari dinas yang menjadi tempat utama ataupun koordinator utama dalam penyelesaian kasus kekerasan seksual. Dia melalui unit pelaksana teknis PPA yang mereka keluarkan, ya, dan di bawahnya ada Satgas PPA yang melakukan pendampingan dan psikolog sosial dan pengaman monitoring itu mereka lakukan melalui ini, dan mereka bermitra nih. Ya, pendampingan hukum itu kebanyakan dari mitranya ini. Mereka akan melakukan pendampingan? Tidak banyak yang bisa mereka lakukan dalam pendampingan hukum tadi. Jadi banyak itu dari NGO tadi, baik dari PKPA maupun dari LBH Akuntan. Nah, kalau misalnya dilihat dari sini, kalau dia korban itu ingin melakukan langsung boleh dari PKPA, boleh ke PKPA, boleh ke NGO tadi. Atau mungkin korbannya dari masyarakat tadi, boleh dari melalui program tadi ada catering yang ada pemagang lainnya ya, ada hotline WA-nya nih sebenarnya dari PPA ini. Nah, mereka bisa langsung melaporkan dari sini, dan dari sini itu melanjutkan mau ke satgas mana, satgas kecamatan ya. Jadi dari model ini harusnya tidak hanya PH ini jadi support sistemnya. Ada banyak yang sebenarnya harusnya didata. Yang di Kota Medan ini yang mendukung itu ada berapa dan apa saja. Karena mungkin saja bisa kita tercampur ya, perempuan saat ini khususnya kekerasan perempuan dewasa seperti itu ya. Mungkin ada lainnya memang khususnya untuk anak-anak. Jadi bisa berkongsi saya nih kalau misalnya penanganannya dan tindak fenomenanya berkembang seperti apa. Nah, inilah yang saya rekomendasikan gitu ya. Terlepas itu digunakan atau tidak, fenomena kekerasan seksual itu sampai sekarang ada terselesaikan, bahkan bertambah setiap tahun ini. Jadi sehingga harusnya lebih masuk akal, penyelesaiannya itu lebih dikompleksitaskan dan lebih melebar wacana atau misalnya ranah dari penyelesaian kasus tadi. Atau mungkin aja bisa nanti mereka buat penyelesaiannya nggak harus masuk ke atas penyelesaian ini, karena pernah jadi yang tempat ini yang kasus itu orang di bawah umur, pelakunya itu di atas umurnya korban. Penyelesaiannya itu dengan cara ganti rugi. Dia nggak sampai ke sini, sampai ke sini doang. Bisa dibilang kekeluargaan yang lebih pendampingan di sini itu nggak diangkat penyelesaian clear-clear-nya. Hanya saja dia secara sepihak. Kalau misalnya pelaku bisa merasa mampu menanggapi atau memenuhi kemauan dari keluarga korban dengan ya, itu sudah selesai sampai sini. Sekolahnya bisa. Jadi kalau itu ada segmen, jadi ada KKN itu instansi atau apa? Itu ada di sini. Ada instansi, jadi ada orang itu instansi pemerintahan lah gitu. Kita tahu semua isi itu ternyata orang ya pemerintahan itu bapak-bapak gitu. Jadi pas kerja kami itu kami nggak tahu sebenarnya bisa namanya
saya ada di sini. Itu konotasi yang seperti itu. Kamu mengenali saya di sini dalam kantor saya, di ruangan saya. Dia sebagai si siapanya di bapak gitu. Yang tadi itu bilang ada itu sih bapak. Di paspor. Instansi itu sebagai PKL. Ya, dinas PKL di instansi pemerintahan itu. Dia itu jadi karena nggak ada CCTV di situ, kami nggak tahu kelanjutannya apa, tapi dilaporkan lah ke sekolah si anak itu, melaporkan saya dan dia. Nah, karena bapak itu punya jabatan yang lumayan, mereka itu takut keluar bu kasus itu, takut keluar dan malu lah bu. Jadi si anak ini dipantau sama asistennya. Asisten dari bapak itu? Iya, asisten dari bapak itu Mahal nih. Dipantaunya masih asal dia kalau dia udah banget PKL itu karena dia udah kena kasus itu kan jadi dia langsung stop PKL itu waktunya langsung pergi sekolah langsung dilaporkan jadi dipantau di rumahnya di mana waktu ke sekolah ngapain pokoknya dipantau terus bu sampai waktu pernah kejadian dia tuh diberhentiin di tengah jalan waktu dia ada sekolah sama asistennya. Nah, mereka juga bilang untuk kalau asistennya itu bilang kalau misalnya kita dikeluarkan kasusnya dibayar banyak dan itu dikoordinasi juga sama sekolah ya itu kayak karena itu pilihannya ya. iya dan si anak cewek ini juga Pindah sekolah Pak. beda bu cuma terbuka tuh gak kemarin proses komunikasi cuma bosnya nggak ada si kepala di bersangkutan asistennya sama kayaknya sama pengacaranya di sebesar itu kalau misalnya kalian bisa dikontak nggak usah Pendapatan saya ini kan satunya di mana-mana. Kalian kan posisikan sebagai minimal nanti satu. Kira-kira kalian gampang sekarang kalau pendapatan ini. Kan kalau